ijazah ataupun dari kuliah juga lulus dapat ijazah, tapi kita harus punya skill. Skill yang sangat dibutuhkan sekarang. Kalau nggak punya skill, kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Kupu-kupu kalau di Bina Dharma itu udah sedikit kupu-kupu malamnya, jadi pergi pulang itu udah sedikit. Jadi mereka konsentrasi bagaimana caranya kalau udah lulus mereka buka usaha ataupun memiliki usaha sendiri, atau kerja di tempat lain boleh. Kita ada standarnya, jadi setiap mahasiswa mempunyai standar masing-masing dan wajib mempunyai standar itu. Jadi dapat sertifikatnya double. Ada yang berprestasi di sini, ikut lomba di boleh kan bisa mengajukan ke saya, nanti saya bantu untuk proses bidik misi. Minimal itu indeksnya ya, lumayan kalau untuk sekarang. Untuk nanti kalau dari swasta itu dari sisa-sisanya negeri ya nilainya. Oke, coba Ade buka aplikasi YouTube-nya. Boleh cek dulu sound kita apakah sudah bagus atau belum. Ini kita live secara langsung, nanti kita juga liputan ke bawah akan melihatkan sekolah kalian. Jadi sekolah kalian bisa dicek di mana-mana. Nggak perlu ke sekolah Gajah Mada, jadi langsung aja cek di YouTube. Buka aja YouTube Bina Dharma TV. Di sini ada OSIS nggak? Oh, kelas 11 sudah alumni OSIS ya? Mungkin langsung dibuka aja ya Pak ya. Kalau nunggu Ibu Kori nanti takutnya bapaknya keburu pergi. Boleh Ibu. Nggak apa-apa, langsung buka aja Bu. Tes beserta tim media TV dan tim pemateri, dan khususnya kepada Juliansa sebagai mentor dari Bidar. Baiklah, kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan bersama Universitas Bina Dharma, Guskul, sosialisasi Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, ya, yang kami hormati Bapak Jeffrey Yuliansa sebagai mentor dan tim Media TV dari Bina Dharma, tim pemateri dari Bina Dharma, dan anak-anak ibu dari SMK Gajah Mada. Selawat dan salam moga kiranya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas limpahan juga kita mudah-mudahan selalu mendapatkan semangat daripadanya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu dan tim daripada Media TV dan pemateri dari Bina Dharma dan Bapak Jeffrey Yuliansa, Bapak mentor, kita buka acara ini secara resmi dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah langsung dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Jeffrey Yuliansa, selamat datang di SMK Yayasan Perguruan Gajah Mada. Alhamdulillah. Yang saya hormati teman-teman wakil kepala sekolah, bursa kerja, dan para siswa sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hinayahnya, berkat petunjuk Allah, kita semua bisa berhadir di majelis ini dalam rangka kegiatan Universitas Bina Dharma Goes to School. Mudah-mudahan kegiatan ini akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berbiling salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umatnya melalui Al-Qur'an dan sunnahnya. Dan intinya kami berterima kasih kepada Universitas Bina Dharma mau berkunjung bersilaturahim ke sekolah kami. Tentunya ini kegiatan ini berulang-ulang dari dahulu, cuman hari ini kegiatannya agak berbeda. Yang biasanya face to face sekarang pakai alat elektronik. Itu membedakannya. Luar biasa. Namun kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan memperkenalkan barangkali Universitas Bina Dharma di lingkungan sekolah sesuai dengan surat pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami Pak Jeffrey yang mewakili universitas, kalau boleh saya kasih tahu, saya juga pernah kuliah di Bina Dharma tahun 2004 akhir 2005, ambil manajemen MM-nya sama dengan Pak Yani dan lain-lain. Itu banyak sekali teman-teman saya dosen di sana. Kemudian informasi yang didapat dari bursa kerja juga ada beberapa mahasiswa yang kuliah di sana
Kemudian admin kami juga sekali penting yang perlu barangkali kami sampaikan ke teman-teman di Universitas Bina Dharma. Kapan sih pengabdian masyarakat Bina Dharma masuk ke SMK Gajah Mada? Dan itu sudah berulang-ulang saya sampaikan ke Bina Dharma, kapan pengabdian masyarakatnya masuk ke sini? Pembelajaran yang modern, pembelajaran yang smart, e-learning, pembelajaran seperti itu. Beri kami informasi itu, ajarkan kami dengan itu. Demikian. Kemudian Ananda semua meskipun ruangan agak sedikit terbatas, tapi badan boleh sempit, suara enggak boleh ribut. Jadi mohon diikuti kegiatan ini dengan informasi-informasi yang disampaikan bapak-bapak ini seputar Universitas Bina Dharma. Kalau boleh kami sampaikan juga Pak, kami pun seperti ini tapi enggak ada pakai alat elektronik. Lebih kurang tiap tahun itu 50 sekolah SMP yang hanya saja tidak menggunakan alat elektronik ini, hanya menyampaikan pesan melalui proyektor dan lain sebagainya. Itu silakan teman-teman dari Universitas Bina Dharma mengadakan kegiatan di sekolah kami. Apapun bentuk kebutuhan yang bisa kami bantu. Kemudian apapun kekurangan kami, itulah keadaan yang seadanya, tidak dibuat-buat. Selamat datang Ibu Koryani. Mudah-mudahan kegiatan ini bermakna bagi kita semua, karena ini adalah lembaga pendidikan tinggi. Kiranya apa-apa yang diberikan kepada kita itu adalah informasi-informasi tentang pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi sekarang berbeda dengan pendidikan tinggi yang saya jalani tahun 78 dulu. 78 itu lebih banyak face to face dengan dosen, kalau sekarang tidak lagi, lebih banyak di dunia maya pembelajarannya. Dan itu Ananda semua, mari ambil maknanya, ambil kesempatannya untuk itu. Sehingga Ananda kalau mau berkuliah di pendidikan tinggi itu akan diketahui lebih awal dari sekarang. Sehingga program keahlian jurusan yang akan kalian ambil di perguruan tinggi tentunya yang betul-betul peminatannya ada pada kalian. Jangan hanya asal pendidikan tinggi. Itu pesan terakhir saya. Kalau kalian nanti mau masuk ke perguruan tinggi, tolong lihat dulu akreditasi prodinya. Kalau akreditasi prodinya di bawah B, tidak usah masuk. Ingat itu. Kalau akreditasinya di bawah B dan C itu dan belum terakreditasi, tidak usah masuk. Tapi kalau segeranya masuk. Karena saya tahu Bina Dharma universitasnya, akreditasinya, lembaganya A ya, apa B? Masih B. Jadi lembaganya B, prodinya banyak yang A. Ada. Jadi untuk itu Ananda, tolong kalian perhatikan kalau masuk ke perguruan tinggi, kalau akreditasinya di bawah B, itu pikir-pikir dulu mau kuliah. Kan itu persyaratan utama. Gak tahu kalau kita menteri terbaru ini kita tidak tahu. Tapi kalau menteri yang lama begitu. Kalau di bawah B tidak usah masuk dulu. Karena pasti kita tahu fasilitasnya, dosennya, perguruan tingginya yang banyak-banyak itu di ruko itu tolong dipertimbangkan itu. Inilah Pak Jeffrey, Ibu Koryani, sambutan saya. Seharusnya kan saya yang duluan, Ibu yang duluan. Dengan membacakan lafaz Universitas Bina Dharma Goes to School secara resmi saya buka.
Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan anak-anak serta didik dari SMK Gajah Mada, demikian tadi kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Dharma dalam kegiatan Go to School bertuju kepada SMK Gajah Mada yang telah disampaikan dan dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan untuk selanjutnya kita membalik daripada acara, kita akan mendengarkan sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ibu Koryani SEMkom dari Universitas Bidadharma. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah IEP Gajah Mada ya Pak ya, Bapak Dr. Andis Darlius MM. Nah MM-nya ini katanya ngambil di Bidadharma ya Pak kemarin. Juga Bapak Ibu Guru, kemudian dari SMA YP, SMA SMK atau SMK YP Gajah Mada. Selamat, semangat ya. Harus. Baik, pertama-tama kami dari tim Universitas Bidadharma ini mengucapkan kami di rumah Bapak Ibu juga adik-adik sekalian. Ini salah satu kebanggaan dari kita. Ini roadshow pertama kita ya. Jadi roadshow pertama, boleh tepuk tangan dulu. Roadshow pertama kita nih di SMK YP Gajah Mada. Nah tentunya saya nggak sendiri, hari ini kita tidak hanya sosialisasi tapi kita juga membawa ilmu ya. Ilmu yang mau kita sampaikan di sini adalah tentang broadcasting multimedia. Nah pematerinya ini adalah teman-teman dari tim BTV Universitas Bidadharma. Jadi ini nanti kalau masuk ke Bidadharma udah ketemu nih sama kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini ya. Kemudian saya juga mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Bidadharma, terkhusus Bu Rektor Pak, karena ini merupakan agenda ya. Nanti lain kali juga kita undang nih ke rumah kita ya, jadi sama-sama saling mengunjungi. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang mau kita support dari pihak Bidadharma, silakan disampaikan saja Bu. Jadi Bidadharma sangat-sangat terbuka untuk sumbangsinya yang diberikan kepada pihak sekolah maupun masyarakat. Jadi nanti silakan adik-adik main ke tempat kita. Nanti apa yang dibutuhkan insya Allah bisa kita penuhi. Universitas Bidadharma seperti yang diberitahu Bapak Kepala Sekolah tadi, memang saat ini kita belum akreditasi lagi. Kemudian kita juga sedang menunggu izin untuk program S3. Jadi S3 yang di Bidadharma itu nanti ada program doktoral untuk ilmu komputer dan juga manajemen. Jadi udah komplit ya, D3, D4, S1, S2, S3, alhamdulillah ya, secepatnya. Nanti gak usah keluar-keluar, kalau kualitas kita bersaing sama yang lain ya. Saya rasa itu saja. Kakak-kakak dari tim BTV langsung saja, gak usah malu-malu. Jadi nanti ini juga disiarkan secara live ya, kita live streaming di aplikasinya BTV ya, Universitas BTV mobile aplikasi ya Kak ya. BTV mobile aplikasi ini adalah mobile aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh timnya Universitas Bidadharma. Kemudian dari YouTube-nya kita juga bisa di Bidadharma TV ya, semuanya kita live streaming ya. Jadi langsung aja nanti kalau mau tanya-tanya.
Saya rasa itu saja cukup. Terima kasih untuk waktu yang sekali lagi sudah diberikan untuk kita ada di sini memberikan bermanfaat. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan anak-anak peserta didik SMK Yayasan Perguruan Gajah Mada, demikian tadi kata pengantar daripada acara Go to School Bina Dharma yang sekaligus sosialisasi kepada kita pada pagi hari ini cukup menguntungkan bagi kita ilmu yang baru yang kita dapat, khususnya untuk kelas 12 di SMK Gajah Mada ini yang telah disampaikan oleh Ibu Koryani SE Mkom yang bermanfaat bagi kita semua untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Koryani. Dan untuk selanjutnya marilah kita akhiri dari acara pembukaan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jepri, silakan.
Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke pemateri yang pertama, yang akan disampaikan oleh Kak Huda. Huda baru lulus dari program studi Ilmu Komunikasi Strata 1. Alhamdulillah program studi Ilmu Komunikasi Bina Dharma mendapatkan akreditasi A. Baru diterbitkan di bulan November awal kemarin. Alhamdulillah, jadi Bina Dharma sudah menempati akreditasi institusinya untuk program studi Ilmu Komunikasi A untuk di wilayah L2 Dikti yang pertama. Dan untuk di Sumatera bagian selatan juga masih tetap yang pertama. Untuk bagian Sumatera kita akreditasinya nomor 2. Dan kami persilahkan. Udah, mohon maaf. Hasan terus disebut. Oke, Hasan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Priandanu, merupakan salah satu editor dari Bina Dharma TV, dan baru lulus kemarin. Benar apa yang kata Kak Jeje tadi bilang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini. Oke, di sini kakak akan video dasar editing mudah menggunakan aplikasi profesional. Nah, kita di sini kan udah milenial nih, jadi nggak perlu lagi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekedar coba-coba gitu. Kita harus mencoba menggunakan aplikasi yang memang benar-benar yang kita profesional. Oke, kita langsung aja nih kita ke itunya dulu. Ke pengertian apa sih editing itu? Editing itu yaitu penyuntingan video atau merubah pengeditan video atau memanipulasi dan mengatur pengambilan video. Pengeditan video digunakan untuk semua informasi video, termasuk film, dan acara televisi, iklan video, dan esai video. Manipulasi itu yaitu mengedit, yaitu mengubah, misalkan nih kayak iklan nih, kan nggak mungkin iklan itu nyata gitu kan, ada misalkan ada Timberline, ada logo di atas ataupun yang lainnya gitu. Nah, itu namanya mengedit. Oke, lanjut. Nah, kita di sini mengenal beberapa aplikasi yang di PC, aplikasi profesional editing ya. Salah satu di antaranya DaVinci Resolve, Final Cut, Vegas Pro, Premiere Pro. Nah, dan lain-lain sebenarnya masih banyak. Ini adalah salah satu aplikasi untuk film. Nah, di sini kakak akan bahas aplikasi apa sih yang digunakan BTV, dan banyak juga orang menggunakannya, yaitu salah satunya ini. Nah, Adobe Premiere. Kalian udah tahu belum? Adobe Premiere. Ada yang tahu belum? Ada ya? Tahu ya? Udah pernah gunain belum? Belum ya? Oke. Nah, Adobe Premiere ini merupakan dari produk Adobe. Adobe banyak nih, ada Adobe Photoshop, Illustration, dan sebagainya. Nah, ini merupakan aplikasi yang lumrah orang pakai. Jadi kita banyak tutorial yang ada di sana, misalkan di YouTube banyak banget. Jadi, orang awam bisa dilihat nih cara-caranya di YouTube. Nah, kita lanjut. Nah, kita mau liatin tampilan antar
tampilan standar Adobe Premiere. Jadi kita kalau mau buka, pas pertama buka aplikasinya kayak gini tampilannya. Tapi sebelumnya ini udah ada projectnya, jadi tampilannya sebenarnya kosong. Jadi ini udah kakak kasih, udah emang editing kakak screenshot. Nah, kita bisa ubah tampilan ini menjadi kayak gini. Nah, tampilan ini tuh udah gini. Tampilan yang tadi itu yang sebelumnya ini bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Jadi memudahkan kita untuk mengedit atau memudahkan kita untuk lagi ngedit kayak gitu. Pas lagi, nah kita akan bahas workspace atau tampilan ini satu persatu. Nah, ya. Langsung ke Winadharma TV. Nah, aku langsung menjadi bagian dari Winadharma TV. Oke. Lanjut. Nah, kita belajar workspace yang nomor 1 dulu nih. Dalam workspace itu ada banyak lagi workspace-nya di dalamnya. Itu footage atau footage project. Nah, footage project ini merupakan tempat atau bagian-bagian yang bisa kita masukkan data-data, misalkan gambar-gambar yang kita rekam. Nah, bisa kita taruh di footage yang ini, yang bagian atas, yang kotak atas ini. Nah, itu di dalam itu kita bisa masukkan data-data seperti audio, video, dan yang support ini itu apa sih yang mau kita masukkan ke data itu, ke video kita itu, misalkan mau efek transisinya nih, mau gelap ke terang atau terang ke gelap misalkan, nah atau yang lainnya. Nah, bisa juga langsung gitu. Dan berikutnya ada Lumetri Color. Nah, biasanya Lumetri Color ini tahap akhir. Lumetri Color ini pewarnaan. Misalkan kita mau kulit kita nih mau berwarna putih, mau lebih putih, lebih terang kayak gitu. Mau shadownya mau kita terangin atau gelapin. Nah, kita bisa atur di Lumetri Color kayak gitu. Nah, essential graphic ini, nah bisa kalian lihat. Nah, ini merupakan essential graphic. Nah, ini juga nih. Jadi bisa kalian, jadi di Adobe Premiere ini bisa kalian tambahin di situ gitu. Misalkan ada nama nih, nama sama jabatan kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke timeline. Nah, di editing ini yang paling penting adalah time editing. Kenapa? Sebab editing ini paling anak editor ini paling sering menggunakan ini karena dia tuh mengolah semua data di sini. Misalkan dari memotong, memberi efek di sini semua. Jadi ibarat kata tuh jalannya di sini lah. Timeline kan waktu, garis waktu kayak gitu. Jadi, nah ini nggak kelihatan ya. Nah, ini nih, ini adalah toolnya. Misalkan kayak pemotong ataupun untuk memilah-milahkan di sini semua. Oke. Dan lanjut. Oke, ada dua nih. Ada dua timelinenya. Itu yang ke atas itu untuk video. Ini ada gambar-gambarnya video nih. Yang ke bawah nih audio. Jadi kita bisa lihat diafragma audionya. Nah, di bawah tuh makin ke bawah makin turun, makin ke atas makin itu. Nambah juga makin numpuk kayak gitu. Oke, lanjut ke efek kontrol nih. Nah, efek kontrol ini apa yang kita masukkan, efek-efek tadi seperti dari terang ke gelap, dari gelap ke terang. Nah, kita bisa kontrol di sini. Jadi mulai kecepatannya dia terang ke gelapnya hingga ke pokoknya di sinilah semuanya bisa diatur. Nah, ini live review. Nah, bisa jadi kita setelah ngedit, setelah itu kita bisa preview nih di sini nih. Apa aja sih kayak itu. Apakah udah kita efeknya udah bagus, apa udah maksimal atau belum kayak gitu. Lanjut ke, ini audio clip master ini merupakan mixer dari tiap yang tadi yang dari atas ke bawah itu. Nah, itu merupakan setiap timeline satu persatu tuh ada semua kayak gitu. Gitu ya. Dan yang samping kanannya itu merupakan masternya dari keseluruhan. Jadi kita mengatur keseluruhan dari mixer yang input yang ada di situ. Lanjut.
Nah, sebenarnya masih banyak yang kita bahas, tapi mungkin bisa kita lain kali kita bahas. Sebenarnya masih banyak nih, ini merupakan workspace yang perlu dipelajari di tiap Adobe Premiere, masih banyak. Kita cuma beberapa, cuma ada 5 ya tadi ya. Nah, oke. Dari pembahasan ini ada yang mau bertanya? Cik, oke. Dibuka pertanyaan. 2 pertanyaan, nanti langsung kami berikan hadiah. Oke, mau tanya tentang editing? Ataupun mau tanya bagaimana itu editing dan lain sebagainya? Udah berapa tahun pengalaman? Kita buka pertanyaan untuk 2 sesi. Ada yang mau dulu? Iya, nanti dapat. Nanti dibawa pulang lagi, oke boleh. Perkenalkan nama dari program studi mana? Nah, nama saya Dimas Sultan Irawan dari jurusan listrik. Kak, saya mau bertanya nih, alat-alat apa aja sih yang biasa digunain untuk editing? Alat-alat standar aja, Kak. Terima kasih. Oke, sebenarnya cuma satu kok, laptop atau komputer sih intinya sebenarnya. Itu aja satu, softwarenya yang penting. Sebenarnya banyak software murah itu yang itu aja, sama komputer atau enggak laptop. Oke, dari profesional dia, jadi paling standar tuh Core i3, tau kan adik-adik, komputer yang generasi-generasi kayak gitu. Nah, itu minimal paling rendah. Untuk standar untuk masuk ke profesional itu sekitar 8 giga. Yes. Tapi 4 giga juga udah bisa sih, udah support. Yuk, lanjut lagi. Satu lagi yang dari editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih nggak kelihatan? Perkenalkan, nama saya Priyabila Hendra dari Teknik Pengelasan. Kak, kalau bisa berapa lama lah butuh untuk pembelajarannya dong? Untuk pembelajaran berapa lama? Kalau mau jadi Tekad kalian. Nah, sebenarnya tuh editor tuh semua orang yang mengedit itu sama aja. 1 sama 2 itu menyusun, sama aja kayak orang menyusun puzzle menjadi berubah menjadi bentuk kayak gitu ya. Bisa kalian lihat, misalkan buat patung kayak itu. Bisa kita lihat nih timelinenya tadi. Nah, ini nih, nah ini merupakan puzzle. Nah, semua orang yang editor semua itu menggunakan seperti ini. Dari video satu ke video satu, dari video satu ke berikutnya, terus ya. Jadi editor tuh sebenarnya kayak gitu. Nah, yang membedakan profesional sama enggaknya itu dia tuh mengeditnya kayak gitu loh. Apakah cuma ya itu? Oke, paham, Adek? berapa lama Kak? Oh, kalau buat berapa bisa? sih sebenarnya. Kalau kakak aja mungkin dari kita tuh mungkin kendala dari peralatan mungkin ya. Kayak komputer mungkin
Satu emang ini profesional jadi nggak bisa low komputer yang paling rendah nggak bisa, susah. Maksudnya bisa aja tapi nge-lag dia. Itu aja. Jadi mulai dari itu kemungkinan setahunan lah mungkin insya Allah bisa. Untuk pembelajaran itu relatif. Infonya maksudnya itu semakin cepat nangkap semakin cepat pula bisanya. Untuk komputernya itu jangan sampai komputernya yang RAM-nya sedikit ya karena bisa nge-lag. Soalnya itu untuk edit video itu semuanya harus yang bagus. Oke. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Adakah tips-tips untuk menjadi editor profesional? Tipsnya Tipsnya supaya cepet gak? supaya cepat, satu sih kita lihat karya orang. Lebih hobi ke efek. Nah, kita cari nih. Banyak sih tutorial di YouTube. Nah, kita dilihat nih di YouTube apa banyak sih insya Allah. Kemungkinan banyak. Soalnya banyak orang yang mengupload ya kita belajar dari situ. Kakak juga belajar dari situ sama aja dari dulu. Oke. Oke, udah paham? Oke. Kelupaan hadiahnya. Oke, terima kasih. Sudah 3 ya. Kita cek lagi hadiahnya. Masih banyak nggak? Oke, ada satu materi lagi nanti gak kebagian. Nanti dilihatin lagi akan kakak buka sesi tanya jawab juga. Nah, oke, mungkin kesimpulannya kak mau jadi editing tuh bagaimana? Oh, oke sih. Sebenarnya itu tadi sebenarnya dari niat sih sebenarnya kita belajar. Misalkan kita hobi ke sinematik, apa aja sih yang digunakan oleh editor-editor untuk membuat sinematik? Itu aja sih menurut kakak. Oke, terima kasih mungkin. Oke, terima kasih untuk Kak Huda Apriandanu, Sarjana Ilmu Komunikasi. Terima kasih untuk Kak Huda. Dan pemateri yang berikutnya ini mengenai animasi, yang anime. Yang suka anime ataupun cek-cek ada di YouTube ya. Anime itu untuk Kak Faisal sudah lumayan handal. Dia sekarang lagi edit buat piala Bina-Dharma atau Bina-Dharma Award yang akan disampaikan langsung oleh Faisal. Untuk Faisal kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Sadeli. Saya sebagai editor Bina-Dharma. Di sini saya akan memaparkan materi animasi. Oke, langsung saja. Apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek gambar atau frame mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu pada suatu animasi tersebut. Animasi berasal dari bahasa Inggris yaitu animate atau menggerakkan jiwa dan menggerakkan benda mati seperti pada pergerakan stop motion maupun memberi gambar pada setiap frame pada animasi tersebut. Ini adalah tokoh yang
berjasa besar mengembangkan film animasi adalah Walt Disney. Salah satu animasi yang telah dikembangkannya adalah film Mickey Mouse di New York, dan sampai sekarang sudah banyak sekali produksi mereka yang dilakukan seperti Frozen dan Big Hero. Jenis-jenis animasi. Animasi terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah animasi tradisional, adalah animasi yang digambar secara manual dengan kertas maupun media lainnya. Animasi 3G. Animasi 3G adalah animasi yang dibuat melalui program atau software seperti Maya ataupun Blender dengan media yang digunakan. Animasi 2D hampir sama dengan animasi tradisional, hanya bedanya dengan media yang digunakan, karena animasi 2D telah dikompres melalui digitalisasi komputer. Berikutnya adalah animasi stop motion. Animasi stop motion adalah animasi yang diambil pada objek mati yang digerakkan dari satu frame ke frame berikutnya sehingga terjadi pergerakan. Semakin banyaknya frame maka semakin halusnya hasil animasi tersebut. Nah, ini adalah proses pembuatan animasi 3G. Dan belum terjadinya pemberian rigging atau tulang kepada karakter. Dan pemberian ini adalah referensi animator untuk melakukan pembentukan animasi. Ini adalah base dari render, hanya untuk viewportnya saja sebelum menambahkan material pada animasi. Sudah menambahkan material pada asetnya atau objek, dan selanjutnya dia akan memberikan proses lightning. Nah, di sini adalah proses akhir dari pembuatan animasi 3G. Nah, ini adalah animasi 2D. Ini adalah skateboardnya atau skate awal. Nah, ini adalah proses lining, proses sebelum base color, dan backgroundnya baru berbentuk grayscale atau warna abu-abu. Nah, di sini sudah ditambahkan highlight dan base shadow. Nah, ini adalah base colornya. Nah, selanjutnya baru menerapkan base color dan highlight. Dan proses akhir hanya menambahkan beberapa efek sehingga dia lebih realistis. Nah, ini adalah contoh animasi tradisional. Animasi tradisional yang digunakan dengan media kertas dibentuk dengan 2 frame karena hanya terbagi 2 gambar. Nah, ini adalah contoh animasi stop motion. Nah, animasi ini memang mirip 3G, tapi ini dilakukan animate-nya secara manual
atau per frame dengan objek yang asli. Tapi juga dibutuhkan software yang digunakan dalam membuat animasi, salah satunya Macromedia Flash. Software ini digunakan untuk membuat animasi 2D maupun game berbentuk format flash. Toon Boom Studio sama halnya dengan Macromedia dalam pembuatan animasi 2D. Nah, berikutnya adalah software pembuat animasi 3D, Autodesk, Maya, dan Blender. Mereka ini memiliki sama fitur tapi berbeda karena Autodesk berbayar dan Blender gratis. Dalam segi profesionalnya lebih bagus Maya karena fitur-fitur yang diberikan telah banyak dan lebih kompleks daripada Blender. Nah, ini adalah contoh animasi buatan anak Indonesia. Robot animasi yang diproduksi di Malang. Mak, ini apa, Mak? Wah, kok bisa gini? Hah? Wah. Masya Allah, gitu. Oke, ini animasi ini dikembangkan juga menggunakan Blender Free Resource untuk software pembuatan animasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa aset. Nah, ini Kak Faisal ingin melihatkan yang sudah dia edit. Oke, yang telah dia edit, yang diperlukan di Bina Dharma juga. Saya buat salah satu contohnya. Nah, berikutnya adalah animate pada partikel untuk membuat seperti galaksi.
sini terdapat 20.000 sudah aku mix ke software editing. Nah, ini adalah hasil jadinya. Beberapa contoh simulasi partikel. Oh, saya juga akan menunjukkan hasil beberapa desain ruangan atau interior ruangan. Nah, ini adalah contoh. Di sini saya belum menambahkan material, hanya base-nya saja. Nah, ini adalah view dari luar. Tadi adalah view kamera. Nah, ini adalah hasil render, mungkin beberapa hasil pelatihan kemarin. Yang dibuat dari Blender 3D. Nah, ini adalah beberapa contoh, masih banyak lagi. Oke. Dalam pembuatan animasi juga memerlukan spek yang memadai, karena dalam render kita juga harus memerlukan spek yang tinggi untuk proses render tersebut, karena banyak material dan mode render yang digunakan juga berat. Minimal untuk render cycle atau render realism, spek rekomendasi adalah 8 GB Core i3 generasi 8. Dan untuk RAM 2 GB karena tidak banyak menggunakan material ataupun menggunakan lightning yang berlebihan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Karena Kak Uda tadi memberikan pertanyaan, saya ingin memberikan kalian pertanyaan. Maksudnya melempar pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya tentang anime? Boleh gantian ya.
Perkenalkan, saya Iwan Ihsan dari 12 TI PTN 2 dan saya ingin bertanya, kira-kira kalau membuat animasi itu membutuhkan waktu berapa lama? Tergantung jenis animasi. Kalau animasi 2D dia harus gambar satu persatu frame, jadi itu membutuhkan waktu yang lama karena beda dengan yang 3D. 3D kita hanya menggerakkan rigging, tapi prosesnya juga lama karena memerlukan waktu render. Studio luar saja bisa merender satu frame itu bisa sampai 24 jam. Mereka juga membutuhkan komputer yang besar untuk menghilangkan cost time-nya. Itu. Oke, untuk 3D, 2D menggerakkan satu objek ke objek lain tuh jadi agak cepat, lebih lama dibandingkan 2D jadi daripada 3D ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kakak buat 2 season. Season yang ketiga itu dari kitanya. Oke, ganti yang sebelah situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian Fernanda dari kelas 12 TPM. Kak, perbedaan 2D dengan 3D itu berapa? Perbedaannya adalah terdapat pada dimensi. 2D dia hanya satu latar atau satu frame yang terlihat hanya depannya saja. Kalau 3D dia bisa putar 360 derajat semua sisi. Terima kasih. Jadi lebih enak edit pakai 3D atau 2D? Tergantung Mood ya. Jadi tergantung sama orang yang pengen editnya yang proses lama atau yang proses cepat. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Faisal telah memberikan materi. Dan kita lanjutkan materi yang terakhir. Nah, ini yang kami kami jualan dikit. Paparkan sedikit informasi buat adik-adik yang ingin berkuliah di Bina Dharma. Kalau daftarnya ini kan namanya kami catat nih. Kalau daftar ke Bina Dharma nanti akan mendapatkan potongan uang pendaftaran 50% dan potongan uang pangkal sebesar 1 juta rupiah. Next Kak Huda. Nah, yang pengen kepo tentang informasi Bina Dharma langsung aja follow akun UBD_Palembang Universitas. Nah, kita memiliki layanan untuk layanan WhatsApp saat jam kerja operasional kantor di 081171255582 dan untuk nomor telepon langsung ke 0711515582. Kalau mau langsung ke extension kakak 111. Jadi kalau mau telepon mau tanya-tanya email juga boleh. Buat ibu bapaknya pengen minta support ke Bina Dharma, kita kan sekarang proposal harus kirim email boleh atau langsung ke Bina Dharma juga boleh. Kalau mau atau ke email universitas@binadharma.ic.id. Next Kak Huda. Untuk pendaftaran online. Nih, kita memiliki 2 untuk pendaftaran online. Online dan offline. Kalau online ada linknya http://www.binadharma.ic.id/pendaftaran. Dan untuk
atau bisa daftar ke expo-expo yang kita dirikan. Contohnya kemarin baru saja kita ikut expo di Palembang Indah Mall. Alhamdulillah Bina Dharma mendapatkan stand terbaik dikarenakan ada program studi teknik elektro. Jadi ada anak elektro di sini, anak listrik? Ada ya. Jadi kami kemarin membuat games. Memang gamesnya tidak begitu rumit dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Cuma detek dari sudut ke sudut biar nggak kesetrum bagaimana caranya. Ada juga kita dari elektro dan himpunan lainnya membuat robotik. Alhamdulillah kita kemarin dapat dari Malang dan ikut juga di Makassar. Dari Makassar kita mendapatkan 10 besar, di Malang juga 10 besar. Alhamdulillah dikalahkan sama ITB ya. Nah, Bina Dharma juga membuka kelas lulusan SMK itu maunya langsung kerja. Kebanyakan dari Gajah Mada ke Bina Dharma kuliah dulu. Langsung ke Bina Dharma, ada program kelas karyawan itu di Sabtu pagi ataupun Sabtu siang. Jadi Senin sampai Jumat kalian kuliahnya jarak jauh. Gak perlu datang ke kantor, ke kampus ya. Cukup melalui sosial media. Universitas lain buat bersaing ya. Sekarang kan sudah banyak perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi bagaimana prospek kedepannya supaya universitas kita tidak tertinggal, bagaimana caranya kita menarik perhatian jangkau dan bisa diaplikasikan untuk 8 Februari untuk biaya uang pendaftaran. Kalau yang sudah terdaftar di kita ini kan kita data dulu nama kalian, nanti kalau daftar ke Bina Dharma langsung ke Kapolri 10.000 dan untuk sampai 30 juga sama 300.000 diskon 50% dan lanjut gelombang ketiga 1 Mei sampai 31 Agustus. Biasanya itu pendaftar yang paling program studi apa saja yang dimiliki Bina Dharma. Ada program vokasi D3 dan D4, ada program Strata 1 dan program Strata 2 dan juga program Strata 3. Untuk program studi di Fakultas Vokasi memiliki 5 program studi D3 dan 1 program studi D4. Ada manajemen informatika, teknik komputer, komputerisasi akuntansi, ada manajemen perusahaan, administrasi bisnis, dan pengelolaan perhotelan. Untuk strategi dan akreditasi untuk program studi akuntansi B, Fakultas Ilmu Komunikasi, alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi A. Fakultas Psikologi, akreditasinya B. Fakultas Teknik kita memiliki 3 program teknik, teknik sipil, teknik elektro, dan teknik industri yang masing-masing akreditasinya B. Dan teknik industri kita masih reakreditasi menuju B ataupun A. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, Bina Dharma memiliki 2 program keguruan, yaitu pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan olahraga, dan bahasa Inggris. Itu serata satunya untuk gelarnya tetap SS atau Sarjana Sastra. Untuk program S2-nya kita ada Magister Manajemen Akreditasi B, Magister Teknik Informasi akreditasinya juga B, dan Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Teknik Sipil kita masih reakreditasi menuju B. Untuk uang SPP yang paling mahal itu uang SPP di Fakultas Ilmu Komputer 6.400.000 per semester, bisa diangsur 4 sampai 6 kali. Jadi bisa dibayar bulanan, bisa dibayar sekaligus. Biar nggak ribet bayarnya 2 kali. Kalau mau bayar 4 kali juga kita bantu untuk bayar 4 kali.
atau mau daftar beasiswa, bisa langsung saja temuin saya atau Ibu Kori. Syaratnya apa nih? Untuk daftar S1, D3, dan D4. Kalau belum mendapatkan ijazah, biasanya ya lulus dari SMK, SMA itu ijazahnya berbulan-bulan baru terbit ya. Itu bisa lampirkan saja surat keterangan lulus, bawa pas foto 3x4 berwarna, terserah latarnya apa, kalau bisa latarnya warna kuning. Fotokopi KK dan KTP masing-masing 1 lembar saja, cukup itu saja. Tidak usah membawa akte kelahiran ya. Biasanya bawa akte kelahiran, kita tidak membutuhkan akte kelahiran. Untuk biaya uang pangkal, strata 1, 3.500.000, kita diskon 1 juta yang untuk terdata di sini. Jadi lumayan loh, bisa bayar 2.500.000, bisa angsur pula. Angsurnya bisa 2-3 kali juga selama 1 semester. Untuk D3 dan D4, uang pangkalnya 2.500.000, didiskon 1 juta. Jadi cukup bayar 1.500.000, juga bisa diangsur 2 kali. Yang rumahnya jauh bisa langsung untuk program D3. Kita memiliki fasilitas yaitu rusun atau yang dikenal asrama ya, tapi namanya kemarin rusun. Jadi asrama mahasiswa Bina Dharma sudah diberikan sama pihak dari Kementerian PUPR. Alhamdulillah kita mendapatkan 1 unit asrama mahasiswa. Itu cukup bayar 300.000 per bulan dengan fasilitas VIP. Pernah nonton film Korea? Film Korea yang dia kuliahnya tapi nginepnya di asrama. Belum ya, nggak pernah anak STM ya. Kalau sudah pernah nonton film Korea, coba dicek saja. Fasilitasnya hampir memadai seperti film di Korea. Tempat tidurnya sudah ada, televisi sudah ada, meja belajar plus kursi juga ada, lemari pakaian ada, cukup bawa koper saja. Dorong koper, langsung hidup di sana. Untuk hotel juga Bina Dharma juga punya. Sudah lihat hotel Bina Dharma? Untuk program studi pengelolaan perhotelan kita 100% atau 85% kita prakteknya di hotel sendiri. Jadi kita punya hotel sendiri untuk program studi D4 pengelolaan perhotelan. Buat yang pengen, males aku masuk ke teknik lagi, maunya masuk di perhotelan, mau jadi manajer hotel, boleh. Untuk D4 itu sarjana terapan perhotelan. Itu jadi 1 tingkat dengan sarjana lainnya atau S1. Ada yang mau ditanyakan? Semua SPP di sini masih terjangkau. Yang paling lumayan itu D3, Rp4.500.000. Dan untuk strata 1 yang paling mahal ilmu komputer, dan yang sedangnya itu untuk fakultas keguruan 5.100.000, bisa diangsur sampai 4 sampai 6 kali. Ada yang mau ditanyakan mengenai Universitas Bina Dharma? Kakak ada 3 lagi nih hadiah. Ada yang mau ditanyakan? Tadi nunjuk sebelah sini, ada yang mau nunjuk lagi? Oke, kepoin di Instagram kita. Apa sih Bina Dharma itu? Fasilitas yang dimiliki Bina Dharma itu apa sih? Gitu. Boleh Kak setel sedikit video profil Bina Dharma? Mungkin belum nonton ya video profilnya. Swasta terbaik di Sumatera Selatan yang sudah terakreditasi B secara institusi. Universitas Bina Dharma
adalah salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan yang sudah terakreditasi B secara institusi. Visi Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Pada saat ini, Universitas Bina Dharma memiliki program Diploma 3, Diploma 4, dan Strata 1, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, dan Fakultas Vokasi. Universitas Bina Dharma juga memiliki program pasca sarjana seperti program studi Magister Teknik Informatika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Teknik Sipil. Dalam hal peningkatan eksistensi, pada tahun 2018, Universitas Bina Dharma mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pendidikan, Prenexus Center of Excellent Work. Di tahun yang sama, Universitas Bina Dharma berkesempatan menjadi salah satu universitas pendukung dalam bidang penyiaran pada acara Asian Games yang ke-18 yang diadakan Jakarta Palembang. Beragam prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Universitas Bina Dharma antara lain juara 1 pertandingan badminton antar mahasiswa se-Sumatera Selatan tahun 2018, juara kedua Lomba Line Follower tingkat nasional dalam Pekan Elektronasional 2018, pembicara terbaik kedua di debat bahasa Inggris Asian English Olympics, wakil 1 gadis kampus Sumatera Selatan tahun 2019. Dan mahasiswa Universitas Bina Dharma mempersembahkan 9 emas, 7 perunggu dalam ajang kejuaraan Taekwondo Bupati Banyuasin 2019. Dalam pencapaian visi dan misi, Universitas Bina Dharma juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di Sumatera Selatan. Selain itu, Universitas Bina Dharma juga melakukan kerjasama internasional antara lain Cisco Networking Academy, Microsoft, System Application and Processing, dan Standard Education Agreement NIIT. Saat ini, Universitas Bina Dharma tidak hanya diminati oleh pelajar lokal, tapi juga pelajar asing. Sejak tahun 2012, Universitas Bina Dharma memiliki mahasiswa asing yang berasal dari berbagai negara, seperti Amerika, Korea Selatan, Laos, India, Meksiko, Bolivia, Filipina, Thailand, Sudan, dan Malawi. Iya, Bina Dharma juga banyak mahasiswa asing, sudah dikenalkan tadi. Untuk tahun ini kita mahasiswa asingnya ada 5, semuanya dari Eropa dan Asia Tenggara. Mungkin mau dibawa ke sini tadi, tapi dia ada mata kuliah. Asalnya mereka stay di sini selama 6 bulan, ada juga yang 1 tahun, ada juga yang menetap di sini. Untuk programnya Strata 1 dan Strata 2 hampir rata-rata mereka ambilnya di Bina Dharma. Kenapa mereka ambil di Bina Dharma? Karena situs Bina Dharma sampai ke luar negeri. Dan juga untuk Fakultas Ilmu Komunikasi kemarin ada yang seek in ke Malaysia, University of Malaysia dan Selangor. Itu juga sudah dikirim kemarin. 5 di sana dan 5 juga di Selangor, ada dua tempat untuk program studi ilmu komunikasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai Bina Dharma? Ada 3, nanti aku bawa pulang sayang. Ada yang mau ditanyakan?
Iya. Itu sekilas info. Nanti kalau datang ke kampusnya kita, nanti kita ajak tur. Fasilitas apa sih yang dimiliki sama Bina Dharma? Ada yang mau ditanyakan? Dari sebelah kanan, sebelah kiri, ada 3 lagi hadiah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, boleh. Boleh ke depan sini, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferozi Maulidyan dari 12 DI TPR. Kak, saya mau nanya Kak, apa saja program beasiswa yang ditawarkan di Universitas Bina Dharma? Iya kan? Oh yang tadi? Iya. Ini, saya mau nanya Kak, program beasiswa apa yang ditawarkan di Universitas Bina Dharma? Oke, program apa yang dimiliki Bina Dharma untuk beasiswa ya? Iya. Untuk beasiswa, kayaknya dia habis Quran ya, Ustadz. Ya, Bina Dharma memiliki program beasiswa itu yang untuk umum. Kita memiliki program beasiswa full selama mengambil program studi contoh. Dia ambil S1 akan dibiayai Bina Dharma juga sampai lulus, tapi dengan target 4 tahun. Beasiswanya itu ada yang berprestasi dan hafiz Quran. Untuk hafiz Quran itu untuk beasiswa di program studi akuntansi. Jadi buat yang habis Quran bisa daftar juga, atau peringkat pertama selama kelas 1 sampai kelas 3 semester 6, nilai terbaik juga mendapatkan beasiswa, bebas uang pendaftaran, bebas uang pangkal, dan potongan biaya uang SPP selama 1 tahun. Lumayan ya. Kalau masuknya di S1 udah dipotong setengahnya, udah bayar setengahnya lagi. Ada juga beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi, alhamdulillah tahun kemarin 2019 ini kita mendapatkan slot 50 siswa. Hampir rata-rata kita dapatnya untuk program diploma 3. Semoga aja ya kita mendapatkan slot terbanyak lagi. Mungkin dapat 100 dari Kementerian Stekdikti atau dari kementerian yang baru ini ya, kan sudah dirombak. Semoga aja Bina Dharma mendapatkan 100 slot untuk beasiswa bidik misi. Bidik misi itu mendapatkan uang saku, bedanya dengan beasiswa yayasan. Kalau beasiswa yayasan tanpa uang saku. Kalau bidik misi per triwulan atau per 6 bulan mendapatkan uang saku gitu. Dan ada juga beasiswa Bujang Gadis Kampus. Kalau ikut semester 1 nih, mau ikut Bujang Gadis Kampus, itu semuanya dibayarin dari semester sekarang. Dia ditempati, contoh dia semester 1 mau ke semester 2, dia menang mau ke semester 2, itu sudah dibayarin sama Bina Dharma selama dia masa studinya S1 ataupun D3. Itu mungkin ya. Mau masuk di Bina Dharma? Mau beasiswa apa? Bidik misi? Hafiz Quran? Mahasiswa berprestasi? Boleh, nanti tinggal dipilih, diajukan saja sama saya, boleh. Boleh sini. Mana tadi ya? Namanya tadi siapa? Faris? Ferozi. Ada 2 lagi nih, mau bertanya. Tadi beasiswa sudah, ada lagi? Ada 2 lagi nih. Habis ya? Gak ada lagi? Coba buka akun YouTube-nya. Kakak mau lihat, lagi nonton live juga. Bisa di seperti ini kan biar kita sorot. Mana nih yang lagi buka?
yang lagi live tuh. Boleh dicek yang sebelah sana, itu lagi nonton via streamingnya Bina Dharma. Jangan lupa di subscribe deh ya, nanti kita dapatkan giveaway. Giveaway-nya kalau sudah 1000 akan kami berikan giveaway, nanti giveaway-nya kami umumkan. Ada lagi nonton juga ya. Kalau di aplikasi software-nya kita lagi down, jadi lagi perbaikan server. Mohon maaf untuk aplikasi sekarang lagi belum bisa ya untuk minggu ini, mungkin di bulan depan. Ada lagi yang mau bertanya nih? Waktunya sudah mulai mepet-mepet, bentar lagi ya. Ada lagi? Gak ada lagi? Habis? Sudah puas? Nanti sertifikatnya bisa ambil sama Ibu Sri ya. Bener Ibu Sri? Ya bener. Nanti sertifikatnya bisa diambil sama Ibu Sri. Atau yang pengen langsung daftar di Bina Dharma setelah lulus langsung saja ke Bina Dharma. Temuin saya biar dapat potongan biaya pendaftaran. Kalau mahasiswanya peringkat 1 sampai peringkat 6, 10 besar maksudnya dari semester 1 sampai semester 6, bisa mengajukan beasiswa juga ke Bina Dharma, nanti akan diproses oleh pihak manajemen kami. Mungkin itu saja Ibu Kori, ada yang mau disampaikan? Mungkin itu saja yang dari Universitas Bina Dharma. Kalau kami salah ucap ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf mengganggu jam belajar kalian ya. Mungkin tahun depan untuk adik kalian kami akan kesini lagi dengan materi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa adik-adik ikut foto bersama dulu di sini. Satu barisan dulu, 1, 2, 3 ke belakang, ikut foto dulu. Barisan 1, 2, dan 3. Baik, anak-anakku peserta sosialisasi, kita ada sesi foto bersama. Kita atur per baris. Baris 1, 2, 3, silakan ke depan dulu. Ambil posisi. Yang lain mantap di tempat duduk, bergilir. Silakan, silakan. Ambil. Ayo buruan, buruan. Hari mau hujan. Ya. Ayo buruan. Boleh, bagian depannya duduknya seperti ini. Oke, yang bagian depan, nah kayak pemain bola. 1, 2, 3, buruan. Boleh Ibu Kori dan Ibu Sri ikut foto dulu Ibu. Slot di tengah untuk gurunya dan Bapak. Ibu Sri, Bapak boleh ikut foto?